TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai bagaimana mengenal ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setelah kita pelajari dan mengenalinya, membuat kita semakin mencintai dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW dari beberapa riwayat dari riwayat para sahabat seperti Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali, ada beberapa riwayat lagi yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW. Imam Tirmidzi dalam buku Syama'il Muhammadiyah ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' mengatakan kepada kami, qala, beliau berkata, haddatsana Jumai' bin Umair ibn Abdurrahman Al-Ijli. Kemudian Sufyan bin Waqi' mengatakan bahwa Jumai' bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli mengatakan kepada mereka, imla'an alaina min kitabih, yaitu dengan mengimla untuk ditulis atau menyampaikan agar ditulis. Jadi guru Jumai' ini menyampaikan hadis ini, kemudian Jumai' bin Umar ini menulis apa yang disampaikan oleh gurunya. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamimin min waladi Abi Halah zawji Khadijah. Kemudian seseorang dari Bani Tamim, dari keturunan Tamim, menceritakan kepadaku, seseorang ini adalah anak dari Abi Halah, anak Abu Halah. Abu Halah itu adalah zauji Khadijah, suami Khadijah. Yukna Abu Abdullah. Jadi anak Abu Halah ini memiliki kunyah juga, atau yang biasa dipanggil dia juga Abu Abdullah. An ibnin li Abi Halah, dari anak Abu Halah. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Hasan bin Ali mengatakan, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku. Khali maksud pamanku dari ibu. Di dalam istilah tutur orang Arab itu, kalau paman dari ayah itu adalah ammi, ammun. Kalau paman dari ibu adalah khalun. Jadi karena Hasan bin Ali ini menceritakan, dia bertanya kepada pamannya dari ibunya, yaitu Fatimah. Hind bin Abi Halah, yaitu namanya adalah Hindun ibnu Abi Halah. Wa kana wassafan. Hindun ibnu Abi Halah ini adalah dia lebih pakar dalam bagaimana menjelaskan fisik seseorang. Jadi dia lebih lihai kalau misalnya lebih detail ketika misal ditanya, dia tuh lebih jelas dalam menceritakan bagaimana ciri fisik orang apabila dia
dia lihat gitu. Misalnya dia mengenal seseorang, kemudian ketika ditanya bagaimana fisik seseorang itu, dia ini termasuk orang yang detail sekali orangnya dalam menjelaskan ciri-ciri fisik orang yang ditemuinya, atau dia sangat jeli dalam hal itu. An Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali ini bertanya kepada pamannya Hindun ibn Abi Halah tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan aku ingin pamanku ini katanya agar menceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW agar aku lebih rindu kepada Nabi SAW. Faqala Ibnu Abi Halah ini paman Hasan bin Ali atau saudara Fatimah atau abang dari Fatimah binti Nabi SAW. Jadi Fatimah dan Hindun bin Halah ini adalah satu ibu beda bapak. Jadi Hindun bin Halah ini adalah Rabibu Nabi SAW atau anak istri Nabi atau anak tiri Nabi SAW, karena dia adalah anak Khadijah dari suami sebelumnya, yaitu suami sebelum Nabi SAW. Jadi Khadijah itu beberapa kali nikah, termasuk menikah dengan Abu Halah. Abu Halah ini adalah ayah dari Hindun tadi. Jadi Fatimah dan Hindun ini satu ibu beda ayah. Kalau Fatimah ayahnya Nabi Muhammad, kalau Hindun ayahnya Abu Halah. Kemudian Abu Halah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah fakhman mufakhaman. Jadi Nabi SAW itu adalah orangnya tegap. Tegap kalau dilihat dari depan itu kelihatan sangat tegap orangnya. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Kemudian wajah Nabi SAW itu bercahaya seperti halnya cahaya bulan purnama, cahaya bulan pada bulan purnama. Jadi Hindun ibn Halah itu menceritakan bahwa postur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, posturnya itu tegap orangnya, dan wajahnya itu bercahaya. Kemudian dia mengatakan atwala minal marbu'i, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi daripada orang secara umum. Artinya Nabi SAW itu termasuk kategori tinggi dibanding rata-rata tinggi para sahabat yang lainnya. Jadi memang Nabi SAW itu adalah termasuk tinggi, tapi tidak terlalu tinggi sekali. Jadi dia hanya tinggi dari tinggi rata-rata. Kalau misalnya orang Indonesia rata-rata misalnya tingginya 170 cm. Jadi kalau Nabi itu misalnya kalau dibandingkan dengan orang Indonesia mungkin dia itu tinggi 170. Itu kalau misalnya orang Indonesia. Mungkin kalau orang Arab rata-rata tingginya 180 cm misalnya. Berarti Nabi lebih dari situ sedikit. Jadi Nabi itu adalah lebih tinggi daripada orang secara umumnya. Wa aqsara minal musyaddabi. Dan Nabi SAW itu aksar daripada orang yang lebih pendek daripada orang yang terlalu tinggi karena kurus. Jadi karena Nabi SAW posturnya itu ideal, tegap, maka Nabi SAW itu kelihatannya itu
ideal sekali dibanding misalnya orang yang terlalu tinggi tapi kurus. Seperti itu. Adimul hamah. Kemudian kepala Nabi SAW juga tidak terlalu kecil. Nah, jadi sesuai dengan posturnya. Posturnya tegap, kepalanya juga sesuai dengan posturnya. Kepala Nabi SAW sebagaimana posturnya besar, tegap, kepalanya juga menyesuaikan gitu, tidak terlalu kecil. Rajul sya'ri. Nah, kemudian rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak sedang gitu, tidak terlalu lurus. Misalnya lurus itu seperti seperti rambut orang yang kayak nggak bisa kalau orang terlalu lurus itu kan tajam dia. Nah, rambut Nabi bukan seperti itu. Juga rambut Nabi itu tidak keriting, artinya sedang antara keriting sama lurus gitu. Inin farakat aqiqatuhu farakaha. Nah, Nabi SAW terkadang dia menyisir rambutnya itu dibelah tengah gitu. Wa illa fala. Nah, jadi kalau misalnya terkadang Nabi SAW itu menyisir rambutnya untuk merapikan rambutnya itu dengan membelah tengah seperti itu. Seperti halnya orang sekarang. Tapi kalau misalnya tidak berantakan, Nabi biarkan gitu. Nabi membiarkannya seperti itu. Jadi kadang-kadang gitu. Memang kebanyakan Nabi sering menyisir rambutnya. Tapi kalau misalnya tidak perlu disisir, Nabi tidak mau menyisir rambutnya. Yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idha huwa waffarah. Nah, kemudian Nabi SAW rambutnya itu melebihi dari daun telinganya kalau misalnya lagi panjang. Wa qawluhu azhar laun. Kemudian Ibnu Abi Halah juga menceritakan bahwa kulit Nabi SAW itu adalah putih yang tidak terlalu putihnya itu seperti kertas gitu. Jadi putihnya itu masih lebih condong ke coklat gitu. Nah, masih ada kecoklatannya. Kemudian azajjal hawajib. Nah, kemudian alis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terletak di atas matanya itu memiliki rambut atau bulu alis itu cukup panjang dari pinggir mata ke tengah, cukup panjang dan dia termasuk halus. Kemudian fi sawabira fi ghairi qarnin. Kemudian bulu alis Nabi SAW itu cukup tebal, halus tapi dia padat gitu. Tapi tidak menyambung antara alis kiri dan kanan. Ini adalah ciri Nabi SAW. Alisnya tidak nyambung, artinya bulu alisnya terputus di tengah seperti itu. Jadi antara alis kanan dan kiri itu tidak nyambung bulunya. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Nah, kemudian di antara alis itu ada irqun, urat seperti itu. Kalau misalnya orang biasanya lagi marah itu kan padat gitu jadinya. Seperti itu. Aqnal irnin. Kemudian hidung Nabi SAW itu termasuk kategori panjang atau mancung lah bahasa sekarangnya. Hidung Nabi itu termasuk panjang atau mancung. Lahu nurun ya'luhu. Kemudian Hindun Ibnu Halah menceritakan bahwa di dalam pada hidung Nabi SAW itu ada cahaya yang muncul. Yahsabuhu man lam
yata'ammalhu asyam. Jadi orang akan melihat, ketika melihat Nabi SAW, orang akan melihat cahaya tersebut. Maksudnya cahaya itu cahaya bukan secara secara benda gitu. Jadi cahaya itu memang lebih kepada sifat yang bukan berbentuk fisik ya. Cahayanya tidak ada fisiknya gitu. Maknawi dia. Cahayanya maknawi. Jadi ketika melihat Nabi itu indah saja gitu, nyaman saja atau elok dan nyaman untuk dilihat. Itulah cahaya di sini maksudnya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan bahwa cahaya di sini bukan cahaya seperti halnya ada lampunya atau ada apinya, bukan. Cahaya di sini maksudnya adalah cahaya maknawi yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi dia memiliki aura yang ada cahayanya. Kemudian Nabi SAW kassul lihya. Kata Hindun ibni Abi Halah ini, Nabi SAW itu memiliki kassul lihya, yaitu lihya Nabi itu sangat tebal, termasuk tebal. Jadi makanya Nabi SAW itu diantara perintah Nabi SAW, diantara petunjuk Nabi SAW adalah untuk memelihara lihya, memelihara jenggot. Waqad amara bidzalika fi ahadits katsirah, dan Nabi SAW memerintahkan hal ini banyak sekali hadisnya. Dan Nabi SAW ini menjadikan salah satu fitrah seorang laki-laki. Jadi fitrahnya seorang laki-laki itu memiliki jenggot dan dia akan memelihara. Dan Nabi SAW menganggap bahwa orang yang mencukur jenggotnya adalah termasuk sifat-sifat orang Majusi dan orang musyrikin dan orang Yahudi juga. Dan ini terdapat di dalam hadis yang cukup banyak. Nabi SAW melarang mencukur jenggot. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa mencintai Nabi SAW, ketika kita mengaku bahwa cinta kepada Nabi SAW, maka kita akan mencontoh dan mentaati perintah Nabi SAW. Perintah Nabi SAW. Jadi termasuk perintah Nabi adalah memelihara jenggot, bukan mencukur jenggot. Kemudian Ibnu Abi Halah mengatakan Nabi SAW itu adalah sahlul khaddaini. Jadi pipi Nabi SAW itu adalah pipinya sahl, artinya seperti hampir rata gitu. Jadi tidak naik ke atas seperti halnya orang pipinya yang agak tembem dan gede. Pipi Nabi itu termasuk biasa. Wa qauluhu dhali'ul fam. Kemudian Ibnu Abi Halah mengatakan mulut Nabi SAW itu tidak terlalu kecil. Ya biasa gitu, normal. Jadi tidak kecil dan tidak sempit. Kemudian daqiqul masrubah. Jadi Nabi SAW itu juga memiliki rambut atau bulu di dadanya, mumtaddan ila surah, dan itu sampai kepada pusar Nabi SAW dari dada. Tapi bulunya halus. Jadi musrabah itu adalah bulu yang halus yang terdapat di dada sampai ke pusar Nabi SAW. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Bahkan leher Nabi SAW itu sangat bagus, jidu dumyah fi safa'il fiddah, seperti halnya perak yang berkilau. Mu'tadil khalqi. Kemudian Nabi SAW itu bentuk posturnya itu sangat ideal. Mu'tadil, sangat ideal.
ay anna khalqahu sallallahu alaihi wasallam qawamun waqad marra misla hadzal ma'na. Jadi postur Nabi SAW itu sangat-sangat ideal, mu'tadil. Jadi tidak terlalu tinggi berlebihan dan juga tidak pendek sama sekali. Nah, jadi tinggi Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan beberapa riwayat yang sebelumnya dari Anas bin Malik, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi SAW termasuk tinggi. Posturnya tinggi, tapi tidak berlebihan tingginya, tidak terlalu mencolok. Kemudian di sini ditambah lagi oleh penjelasan Hindun ibni Abi Hala ini bahwa Nabi SAW itu tinggi di atas rata-rata, tapi tidak terlalu berlebihan tingginya. Kemudian Hindun ibni Abi Hala mengatakan badidun mutamasikun. Kemudian postur Nabi, badan Nabi, tubuh Nabi SAW itu tegap dan kuat, mutamasik. Jadi tidak lemah dan tidak kurus dan tidak gendut. Artinya kelihatan sekali Nabi SAW gagahnya dan kuatnya gitu, dan tegapnya dan perkasa. Jadi tidak seperti halnya orang gendut yang berlebihan, dan juga tidak seperti orang kurus yang kelihatan lemahnya seperti itu. Kemudian sawaun al-batnu was-sadru. Kemudian Nabi SAW itu perutnya dan dadanya itu rata gitu. Artinya tidak ada lemaknya. Kemudian aridus sadri, dadanya juga lapang, agak melebar. Ba'ida ma bainal mankibaini dakhmul qaradis. Kemudian antara bahu Nabi SAW itu agak melebar, dakhmul qaradis, dan tulang-tulang, ujung tulang, artinya tulang yang berbentuk persendian ujung itu sangat kelihatan gede gitu, sangat kelihatan besarnya. Jadi ini menunjukkan bahwa postur Nabi SAW itu sangat-sangat ideal, seperti halnya orang yang selalu, kalau sekarang kalau kita melihat orang nge-gym, orang yang kelihatan otot-ototnya bagus dan enak dipandang, ya, seperti itulah tubuh Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abi Halah mengatakan anwarul mutajarrid. Nah, kemudian ketika Nabi SAW melepas bajunya itu seperti kelihatan bercahaya. Ketika Nabi SAW mau lepas bajunya, tubuhnya itu seperti ada aura cahayanya. Jadi aura ya, bukan cahaya beneran ya. Kemudian mausulu ma bainal labbati was-surrah bisya'rin yajri kal khatti. Kemudian ada bulu yang tumbuh di tubuh Nabi SAW itu tersambung antara dadanya sampai ke pusarnya. Seperti halnya ada seperti garis, ya. Seperti garis yang halus tapi. Aris sadani wal batn. Kemudian dada Nabi SAW, dadanya itu tidak ada bulu, tapi yang ada bulu itu di dada pertengahan, seperti yang persis yang dari pusar ke atas itulah yang ada bulunya. Ash'arul dira'aini wal mankibaini wa 'ali sadri. Kemudian dira'aini, lengan Nabi SAW, dan mankibaini, dan ini pundaknya juga itu memiliki ada tumbuh bulu-bulu. Tawilul zandaini. Kemudian juga lengan Nabi SAW itu sangat cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Rahbur rahah. Kemudian telapak tangan Nabi SAW itu juga cukup gede, cukup besar. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Kemudian telapak tangan Nabi SAW dan telapak kakinya itu rata gitu, tidak terlalu melengkung dan tidak terlalu keluar telapak tangannya. Sa'ilul atraf. Kemudian
Jari-jarinya juga cukup panjang, jari-jari Nabi SAW panjang. Kemudian masihul qadamaini. Kemudian kaki Nabi SAW juga rata, tidak ada yang berlebihan menonjolnya, ya normal. Yambu anhumal ma'. Kemudian kalau misalnya kaki Nabi SAW itu ditaruh air, maka airnya tidak akan bisa menetap di kaki Nabi SAW. Artinya kaki normal secara umum. Artinya kalau ditaruh air, maka air akan terus langsung akan jatuh dan mengalir. Idza zala qala'an. Kemudian Nabi SAW apabila dia berjalan, maka berjalan dengan kuat dan tegap. Jadi Nabi SAW ketika berjalan itu jalannya tidak loyo gitu. Yahtu jauh gitu. Jadi langkah Nabi itu memang jauh, ya tentunya sesuai dengan langkah tubuhnya, ya normalnya biasanya. Jadi jauh di sini bukan dipaksain harus ketika setiap melangkah itu terlalu jauh gitu, tidak. Jadi duni takalluf. Jadi bukan dipaksain gitu, bukan dibuat-buat. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Jadi kalau Nabi SAW itu berjalan, dia itu berjalan seperti halnya orang yang turun, orang yang melangkah dari turunan. Jadi seperti itulah ciri khas jalan Nabi SAW. Wa idza iltafata jami'an. Kalau Nabi SAW menoleh, maka dia menoleh dengan seluruh tubuhnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak menoleh hanya dengan kepala. Jadi Nabi SAW itu ketika ingin melihat di sampingnya atau di belakang, dia menoleh dengan seluruh tubuhnya. Artinya bukan dengan hanya kepala. Nah, tentunya kalau kita misalnya, kalau ada orang menoleh hanya dengan kepala itu kan, kalau misalnya orang yang ditoleh itu adalah orangnya baperan, ya bisa saja dia agak gimana gitu, merasa ketakutan atau apa gitu. Nah, beginilah sifat Nabi SAW, cara Nabi SAW mendidik para sahabat, artinya sangat-sangat bersahaja dan bersahabat kepada siapapun. Jadi dia tidak ingin merendahkan siapapun. Jadi sampai menoleh saja dia ikut seluruh tubuhnya, sehingga orang yang ditoleh itu tidak merasa ketakutan dan tersinggung. Kemudian khafidut tarf. Nah, kemudian Nabi SAW ketika berjalan, melangkah itu, dia menundukkan pandangannya. Artinya tidak lirik sana sini gitu. Oleh karena itu nadaruhu ilal abdi atwal min nadarihi ilas sama. Jadi ketika Nabi SAW melihat berjalan itu melihatnya ke tanah gitu, bukan ke langit. Wa qawluhu jullu nadarihi al-mulahadhah. Jadi kalau Nabi SAW melihat itu, yang paling sering itu cara melihat Nabi itu adalah melihat memperhatikan. Melihatnya tujuan adalah untuk memperhatikan. Artinya bukan melihat seperti halnya orang marah gitu, orang menatap yang tajam gitu. Seperti itu. Jadi Nabi kalau melihat sesuatu itu melihatnya dalam hal memperhatikan. Beginilah cara melihat Nabi secara umum gitu. Ya kebanyakan seperti ini terjadi. Beda halnya misalnya orang melihat kalau lagi marah itu kan tatapannya tajam. Nah, jadi Nabi tidak seperti itu. Yasuqu ashabahu. Nah, kemudian Nabi SAW ketika berjalan, Nabi SAW mengedepankan sahabatnya. Terjadi Nabi SAW itu
ketika berjalan bersama para sahabatnya, yuqaddim ashabahu fil masyi baina yadayhi wa yamshi khalfahum. Jadi dia itu lebih mengutamakan sahabatnya untuk berjalan di depannya, kemudian dia berjalan di belakang mereka. Yabduru man laqiya bis salam. Kemudian ketika bertemu seseorang, Nabi segera mengucapkan salam. Jadi dia tidak menunggu siapa duluan mengucapkan salam. Misalnya siapapun bertemu dengan Nabi, Nabilah yang memulai untuk mengucapkan salam. Jadi sebelum orang mengucapkan salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duluan mengucapkan salam. Jadi tidak harus menunggu orang tersebut mengucapkan salam. Ini adalah ungkapan atau penjelasan dari Hindun ibni Abi Halah, anak tiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Kemudian dalam riwayat berikutnya, yaitu dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal 'aini manhusal 'aqib." Qala Syu'bah qultu li Simakin, "Ma dhali'ul fami?" Qala 'adimul fam. Qultu ma ashkalul 'aini? Qala tawilu syiqqil 'aini. Qultu ma manhusul 'aqib? Qala qalilul lahmil 'aqib. Jadi ada beberapa ciri di sini disebutkan oleh Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW itu adalah dhali'ul fam. Nah, dhali'ul fam itu maksudnya adalah mulutnya tidak sempit dan tidak kecil gitu. Jadi normal biasa. Bukan kecil dan sempit. Kemudian ketika Jabir bin Samurah ditanya, apa yang dimaksud dengan ashkalal ain? Nah, beliau mengatakan ashkal ain itu adalah tawilu syiqqul ain. Maksudnya adalah bahwa ada warna kemerahan di antara warna putih matanya. Jadi ashkal ain itu adalah jadi tidak putih tulen gitu. Jadi ada kemerahan dikit. Nah, itulah mata Nabi SAW. Kemudian ketika ditanya apa yang dimaksud dengan manhusul aqib, jadi Simak mengatakan qalilul lahmil aqib. Nah, jadi daging tumitnya itu tidak berlebihan, tidak gede gitu. Jadi tumit Nabi SAW itu tidak gede. Jadi normal juga. Ini adalah penjelasan dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah. Kemudian dijelaskan oleh Simak bin Harbi muridnya. Di dalam riwayat berikutnya melalui sahabat yang mulia Jabir bin Samurah juga, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra, faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar, falahuwa 'indi ahsanu min al-qamar." Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Pada malam ketika cahayanya lagi kelihatan. Jadi aku melihat Nabi SAW ketika pada suatu malam yang dimana bulan itu cahayanya lagi banyak, lagi tinggi cahayanya, lagi bagus cahayanya. Jadi ketika itu adalah tepatnya pada bulan purnama yang sempurna, artinya pada malam ke-15 setiap bulan. Pada ke malam 15 bulan. Wa fi tamami husnihi wa jamalihi wa alaihi hullatun hamra. Nah, kemudian Nabi SAW itu menggunakan syal lah, seperti sekarang itu ada syal. Nabi SAW memakai syal yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Kemudian pada malam itu kata Jabir bin Samurah, aku melihat Nabi SAW, kemudian aku juga melihat bulan purnama ketika itu.
falahu 'indi ahsanu minal qamar. Sehingga aku bandingkan antara bulan dengan Nabi, maka Nabi SAW itu lebih bagus daripada cahaya bulan. Nah, inilah penjelasan dari Jabir bin Samirah radhiyallahu anhu. Jadi dia membandingkan bagaimana keindahan aura Nabi SAW dengan keindahan bulan purnama. Kemudian di riwayat berikutnya, ada seseorang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, "Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayfi?" Apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti pedang? Qala la. Kemudian Al-Bara' bin Azib menjawab, tidak. Bal mislal qamar. Akan tetapi wajah Nabi SAW itu adalah seperti halnya bulan. Nah, di sini, jadi ketika orang ini, ada seorang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, apakah wajah Nabi seperti pedang? Maksudnya di sini bukan bentuknya ya, tapi bentuk cahayanya. Ya. Maksudnya adalah seperti cahaya pedang. Nah, seperti kilauan pedang atau kilatan pedang. Apakah cahaya wajah Nabi seperti cahaya pedang juga? Seperti itu. Namun, kata Bara' bin Azib, tidak. Bahkan, cahaya wajah Nabi itu adalah seperti cahaya bulan. Nah, di sini, Al-Hafidh bin Hajar, rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan, "Ka'anna as-sa'ila arada annahu massala as-sayfa fi at-tuli faradda 'alayhi al-Barra' faqala bal misl al-qamar ay fi at-tadwir." Jadi Ibnu Hajar mengatakan seolah-olah yang bertanya ini adalah ingin menyamakan Nabi SAW itu seperti pedang. Kemudian Bara' menjawab, tidak. Bahkan Nabi itu mirip seperti bulan. Wa yuhtamalu an yakuna arada mathala saf fil lam'an was-siqal. Jadi ada kemungkinan juga yang bertanya itu ingin menyamakan Nabi SAW itu seperti cahaya pedang. Jadi yang pertama ada kemungkinan, kata Ibnu Hajar, bahwa yang bertanya itu adalah ingin menyamakan Nabi seperti bentuk pedang, panjangnya seperti apa, mungkin begitu panjang Nabi. Namun ada kemungkinan yang lain bahwa yang dimaksud yang bertanya itu adalah cahaya pedang. Apakah cahaya pedang, cahaya wajah Nabi SAW itu sama seperti cahaya pedang? Kemudian di dalam riwayat berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddatin rajul asy-sya'ri." Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orangnya putih, seperti putihnya perak gitu. Jadi putih Nabi itu bukan putih yang mulus gitu, putih yang seperti halnya putih khalis murni, putih murni, seperti halnya kertas itu kan putih murni gitu. Tapi Nabi itu adalah lebih ke condongnya di bawah itu, tidak terlalu putih berlebihan. Ka'annama sigha min fiddah. Bahkan Nabi SAW itu lebih mendekati kepada mendekati ke putihnya perak, yaitu seperti maksudnya di sini cahayanya. Perak itu kan kalau lagi berkilau kan bagus dilihat. Nah, seperti itulah aura cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajul asy-sya'ri. Kemudian Nabi juga memiliki rambut yang sedang, tidak terlalu lurus dan juga tidak keriting. Kemudian di dalam riwayat yang berikutnya melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Urida 'alayyal anbiya." Nabi mengatakan, "Urida 'alayyal anbiya." Ditampakkan kepadaku para nabi.
diperlihatkan kepadaku para nabi. Faida Musa alaihi salam darbun minar rijal. Nah, dan ternyata Musa berada di sekumpulan orang. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Dan Musa itu seperti satu kaum dari kaum Shanu'ah atau suku Shanu'ah. Shanu'ah ini adalah satu suku yang terdapat di Yaman yang memiliki tubuh yang kuat dan bagus dan tinggi gitu. Itu adalah suku Shanu'ah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Musa itu postur tubuhnya itu tinggi, tegap dan kuat, seperti halnya suku Shanu'ah yang ada di Yaman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan bahwa dia melihat Isa bin Maryam alaihi salam, dan Isa ini lebih dekat dan lebih mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Kemudian aku melihat Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika aku melihatnya, ternyata dia lebih mirip kepada sahibukum. Maksudnya adalah teman kalian itu ya, diri Nabi SAW sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah mirip dirinya, mirip Nabi SAW. Kemudian, wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Kemudian aku melihat Jibril, dan ternyata Jibril itu lebih mirip dengan Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini adalah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Jibril ketika dia mendatangi Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, kadang dia berbentuk wujud asli dan terkadang dia menyerupai Dihyah. Dihyah ini adalah salah seorang sahabat. Dia menyerupai Dihyah, wajahnya menyerupai Dihyah. Kemudian di dalam hadis berikutnya, riwayat berikutnya, Abu Tufail berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyada malihan muqassadan. Jadi Abu Tufail mengatakan, aku melihat Nabi SAW, wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang dia lihat selain aku. Qultu sifhuli, ceritakan kepadaku. Qala kana abyadu malihan muqassadan. Jadi ada seorang bernama Sa'id al-Jurairi berkata, dia mendengar Abu Tufail mengatakan, aku melihat Nabi SAW dan tidak ada seorang pun di atas bumi ini selain aku, yang dilihat selain aku. Kemudian Sa'id bin al-Jurairi mengatakan, ceritakan kepadaku bagaimana fisik Nabi SAW. Abu Tufail mengatakan, kana abyadha malihan muqassadan. Kana abyad. Dan Nabi SAW itu adalah kulitnya putih. Tapi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tidak putih yang terlalu berlebihan. Malihan, dan memiliki keindahan, putihnya itu indah dilihat. Muqassadan, dan Nabi SAW itu orangnya ideal, sedang. Jadi dari sisi tubuhnya, tingginya juga ideal, kemudian dari sisi warna kulitnya juga ideal, dari sisi bentuk tubuhnya ideal, rambutnya juga ideal, tidak lurus, tidak keriting, dan macam-macamnya. Jadi intinya Nabi SAW itu adalah orang yang sangat ideal, postur tubuhnya dan segala ciri fisiknya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajah
as-saniyataini idza takallam ru'ya kan-nuri yakhruju min baini sanayahu. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah aflajas saniyataini was saniyatain ma'rufatin. Jadi Nabi SAW itu gigi serinya itu antara atas dan bawah itu ada, kalau berbicara memang tidak rapat gitu. Nah, kalau berbicara tidak rapat. Jadi kalau berbicara Nabi SAW seolah-olah kelihatan ada cahaya yang muncul dari gigi serinya. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa Nabi SAW ketika disifatkan atau ketika diceritakan ciri-ciri Nabi SAW itu hidungnya bercahaya, kemudian ketika berbicara seolah-olah kelihatan cahaya. Nah, ini yang perlu kita singgung di sini adalah, yang perlu kita ingatkan adalah bahwa cahaya di sini bukan cahaya yang memiliki bentuk ya, bukan cahaya yang ada zatnya, tapi dia lebih kepada aura atau maknawi namanya. Kenapa? Karena di dalam satu hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Aisyah mengatakan, aku kehilangan Rasulullah, aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari ranjangku, dari tempat tidurku. Faltamastuhu fawaqa'tu yadi ala batni qadamaihi. Kemudian aku mencari-cari, kata Aisyah. Aku mencari-cari, ternyata aku menyentuh kedua kakinya. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Dan Nabi SAW itu berada di masjid. Dan kakinya itu lagi ke depan. Wa huwa yaqul Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nabi SAW ketika itu lagi berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dari maafmu, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari marahmu dan dari adabmu. La uhsi thana'an 'alaika, dan aku tidak akan mampu menghitung pujian-pujian untukmu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, dan aku memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, poin pentingnya di sini adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mencari di tengah malam, mencari Nabi SAW, ternyata Nabi itu berada di masjid. Jadi rumah Nabi SAW dan rumah Aisyah itu bersampingan langsung dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi sholat lagi berdoa di masjid itu, kakinya lagi mansubatani, lurus. Nah, kemudian Aisyah itu lagi tidur, kemudian terbangun, dan dia mencari-cari Nabi dalam kegelapan. Nah, dan ternyata tangannya itu ketika lagi mencari-cari Nabi, ternyata menyentuh kaki Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau misalnya benar ada cahaya seperti lampu yang muncul dari wajah Nabi, dari hidung Nabi, dari perkataan Nabi, dari ketika dia berbicara, maka itu akan semuanya jelas kelihatan. Jadi tidak perlu Aisyah itu meraba-raba dan mencari-cari. Ini membuktikan bahwa cahaya yang dimaksud yang kita jelaskan tadi dari beberapa riwayat tadi adalah cahaya yang bermakna, cahaya bukan berbentuk hissi atau berbentuk fisik atau tidak seperti halnya lampu gitu. Jadi cahaya itu adalah aura. Jadi kalau kelihatan itu kita senang melihatnya. Seperti kalau orang melihat itu dia bahagia melihatnya, itu adalah cahaya di sini maksudnya. Oke, sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjutin kembali pada pertemuan berikutnya mengenai tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan dari channel pendidikan dan dakwah dipancar langsung dari Islam Binbas. Semoga bermanfaat.